Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu tentang tudingan kena sindrom Thanos ya. Si paling benar, Anies dibilang kena sindrom Thanos di skakmat balik relawan. Ini sesuai yang dilansir oleh suara.com ya, dan kita sangat sayangkan ya isu-isu yang sifatnya tidak sesuai ya disampaikan oleh juru bicara Partai Kebangkitan Bangsa Dira Martamin yang menyebut Anies itu terkena sindrom Thanos yang tentu saja tidak sesuai dengan fakta. Ini sesuai dengan dilansir oleh suara.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Suara.com, Anies Baswedan mendapat sindiran keras dari juru bicara Partai Kebangkitan Bangsa PKB Dira Martamin yang menyebutnya terkena sindrom Thanos. Sindiran itu lantas dibalas oleh relawan pendukung Anies Baswedan Sismoyo Laude. Ketua relawan Bala Anies itu membalikkan ucapan Dira Martamin. Sindrom Thanos itu yang terjaga justru yang mengatakan itu. Pak Anies mengisahkan suatu fakta demokrasi, dia yang panas. Kalau ini sebagai suatu kritik, dia tidak terima kritikan itu, berarti yang dimaksud adalah sindrom Thanos itu orang yang tersebut, ujar Laude dikutip Warta Ekonomi.co.id jaringan suara.com Senin 19 Desember 2022. Awal mula percaturan ini terjadi kala Anies Baswedan melalui podcast bernama Imam Priyono dan Hendri Satrio di kanal YouTube R66 Nulitik mengatakan soal kritik yang keras diterimanya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas mengaitkannya dengan sikap pemerintah Indonesia yang kini terkadang mematikan kritik. Ucap Anies itu lantas ditanggapi jubir PKB Dira Martamin. Pernyataan Anies menunjukkan bahwa dia tengah terjangkit sindrom Thanos. Merasa apa yang dilakukan paling hebat, paling benar, sehingga menuding pemerintah anti kritik, kata Dira kepada wartawan dikutip Senin 19 Desember 2022. Dira mengklaim pemerintah Presiden Jokowi sangat terbuka dengan kritik. Bahkan kata dia pada awal tahun, tepatnya bulan Februari, Jokowi meminta masyarakat aktif mengkritik pemerintah, tetapi langsung ditangkapi kalau tidak sesuai dengan keinginan ataupun aspirasi, tidak sesuai dengan pendapat dari istana. Dalam tanda kutip, pemerintah sangat terbuka dengan kritik. Justru pernyataan Anies yang mengklaim sering mendapatkan kritik, akhirnya kritik tersebut harus dijawab satu persatu saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, menunjukkan bahwa ia merasa paling hebat, padahal apa yang dilakukan Anies sudah lebih dulu dilakukan pemerintah. Anies terlalu banyak mengklaim, tuturnya. Selain itu, kata dia, Presiden Jokowi juga pernah mempertanyakan mengapa oposisi saat ini lemah. Hal itu kalau Jokowi bertemu dengan ex-wakil ketua DPR RI Fahri Hamzah. Itu menunjukkan bahwa pemerintah ingin kritik, pemerintah ingin memiliki lawan tanding yang seimbang, ingin oposisi kuat, ingin mendapatkan masukan dari oposisi, ujarnya. Lebih lanjut, yang mengatakan pemerintah paham betul bahwa kritik itu sesungguhnya edukasi publik. Tentu selama kritik tersebut faktual, selama tidak menyebarkan kebohongan dan kebencian. Buktinya masyarakat masih bisa memberikan kritik secara terbuka, dan Pak Jokowi sendiri terbuka hal itu. Secara umum pemerintah masih memberi ruang yang luas untuk kritik, pungkasnya ya. Jadi itu ya sobat sekalian, hal yang patut kita kritisi tentu saja di embel-embeli kebohongan dan kebencian ya. Jadi justru embel-embel ini yang sering dijadikan sebagai alasan untuk membungkam kritik ya, dengan alasan melakukan ujaran kebencian atau hoax, dan juga ujaran kebencian yang berdasarkan sara. Jadi dua ini saja yang terus-menerus dipakai untuk membungkam ataupun mengkriminalisasi para aktivis dan ulama ya. Apa yang disampaikan ya bisa saja itu terserah, tetapi faktanya steril. Saat ini banyak sekali aktivis dan juga para ulama yang dikriminalisasi dengan hal-hal yang konyol ya. Misalnya Habib Rizik Syihab yang hanya mengatakan aku sehat ya, saya alhamdulillah sehat, itu dikriminalisasi ya. Padahal kalau kita melihat di sisi lain, ketika pemerintah ataupun pejabat itu melakukan hal yang sama ya, malah tidak diproses ataupun diperlakukan sama seperti Habib Rizik ya. Ada diskriminasi hukum yang ini tampak kentara menyerang orang-orang yang tidak disukai oleh oposisi, yang tidak disukai oleh istana. Misalnya seseorang ya, Pak Menteri ya, melakukan kritik yang itu melalui kanal ya untuk mempertanyakan ijazah palsu ya, kemudian akhirnya dikriminalisasi ya dengan berbagai alasan. Dan banyak hal yang kita khawatirkan
kalau pemerintah ini dilanjutkan, ya akan banyak lagi ya orang-orang yang kritis, orang yang tidak ingin menyampaikan ide, gagasan, pendapat malah dikriminalisasi. Banyak contohnya yang tidak bisa kita menutup mata terhadap kondisi tentang aspirasi saat ini yang banyak orang mengkhawatirkan ya, semuanya itu ya merasa menimbulkan kekhawatiran ketika orang itu berpendapat atau mengkritik pemerintah yang berujung pada kriminalisasi yang tidak sesuai dengan pendapat pemerintah. Ya, kita harapkan kedepannya agar lebih baik lagi dalam memahami kritik itu hanya sebagai omongan ya, bukan hal yang sifatnya merusak dan anarkis, vandalisme. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.